Bagian 33. Alin menghampiri area yang sudah menunggunya sejak tadi. Tak lupa Alin membawa boneka bulu kesayangannya, hadiah dari area sewaktu kecil. Sudah siap? Sudah, Mas. Tangan kiri area menggandeng tangan Alin, sedangkan tangan kanannya menyeret koper yang sudah disiapkan Alin. Area memperlakukan Alin seperti tuan putri. Area membukakan pintu mobil untuk Alin. Apa sih Mas, aku bisa sendiri, ujar Alin yang merasa sikap Area berlebihan. Ini tidak gratis, ucap Area pada Alin yang sudah duduk manis di kursi penumpang, kemudian mengecup pipi istrinya. Sudah Pak, biar saya saja, ucap Area pada supirnya saat supir itu hendak mengambil koper Area. Kemudian Area memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil, lalu duduk bergabung dengan Alin yang sudah menunggunya di kursi penumpang. Sayang, kamu tidak penasaran kita mau kemana? Penasaran lah Mas. Penasaranku tidak pernah tanya. Memangnya kita mau kemana? Terlambat, ujar Area menarik hidung Alin. Ih Mas, bedaku luntur, susah-susah pasangnya. Tidak akan luntur, itu berat mahal. Bulan madu dimanapun, kalau bersama kamu ini tetap di atas ranjang. Makanya aku tidak pernah tanya. Alin kemudian bersandar di bahu Area. Area terus saja mengecup kuncup kepala Alin dan menggenggam tangan mulus Alin. Jari jempol Area juga bergerak menggusur punggung tangan Alin. Akhirnya harapan Area terwujud. Area sudah tidak perlu lagi tertekan dengan dua wanita. Area sudah bisa memilih apa yang hatinya inginkan tanpa ada tekanan. Begitu damai rasanya berada di dekat Alin. Dan berat rasanya jika berada jauh dari Alin, walaupun hanya ditinggal bekerja. Setiap berada di kantor selalu saja ingin segera pulang untuk berjumpa dengan sang pujian hati. Di bandara pun Area selalu menggenggam tangan Alin, takut hilang di antara banyaknya kerumunan yang lalu lalang. Dan tangan satunya masih setia menyeret koper. Di atas penerbangan Alin terus saja bersandar di bawah Area. Alin tidur di sepanjang perjalanan. Beberapa saat kemudian setelah pesawat berhasil mendarat dengan sempurna, Area pun membangunkan Alin. Sayang, bangunlah, kita sudah sampai, ucap Area yang tangannya sudah membelai wajah Alin dengan lembut. Dan Alin mengerjapkan matanya lalu menggeliat. Udah sampai mana Mas? Ucap Alin dengan suara parau. Area membiarkan Alin diam sejenak untuk membuka mata dengan sempurna. Kemudian setelah semua penumpang hampir turun semua, barulah Area dan Alin ikut turun. Alin terus berjalan mengikuti Area. Alin melihat sekelilingnya, seperti tidak asing bagi Alin. Mas, ini di mana? Tanya Alin sambil menarik baju Area. Katanya tidak penasaran, ucap Area tersenyum ke arah Alin. Dan seutas senyum mulai terbit dari bibir Alin. Mas, ini kampung lain ya? Ujar Alin dengan senyum yang begitu lebar mereka. Area hanya tersenyum dan mengangguk. Hati Alin sangat bahagia. Begitupun Area yang melihat kebahagiaan Alin. Daripada bulan madu jauh-jauh, kalau Alinnya tidak bahagia buat apa? Begitulah pikir Area. Lebih baik bulan madu ke tempat di mana istrinya akan merasa bahagia. Pasti itu akan lebih bermakna dan berarti bagi istrinya. Di sepanjang jalan, Area memperhatikan wajah bahagia Alin. Senyum terus saja melekat di wajah cantik istrinya itu. Kebahagiaan sangat kentara di wajah Alin. Setelah Alin menikah dengan Area, dan Area membawa Alin ke Jakarta, mereka tidak pernah berkunjung ke kampung halaman Alin. Alin pasti sangat merindukan kedua orang tuanya. Alin dan Area dapat melihat Abah dan Umi sudah menyambut mereka di depan rumah. Alin berjalan cepat dengan langkah panjang, meninggalkan Area yang menyeret kopernya sendirian. Assalamualaikum, ucap Alin setelah hampir sampai di hadapan kedua orang tuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab kedua orang tua Alin yang serempak. Kemudian Alin mencium punggung tangan abahnya dan memeluknya.
Sementara Arya masih mengantri di belakang Alin. Kemudian Alin mencium punggung tangan Umi lalu memeluk Uminya yang sedang menangis. Karena beliau sangat merindukan anak sulungnya. Anak yang pertama kali memberikan kebahagiaan pada keluarga kecil Alin. Arya pun mencium tangan ayah mertuanya, kemudian memeluknya. Sementara Alin masih belum mau melepaskan pelukan Uminya. Sudah, lanjut di dalam rumah saja. Ayo masuk, ucap Abah. Kemudian Alin melepas pelukan Uminya. Akhirnya Arya bisa mencium punggung tangan ibu mertuanya itu. Kemudian Umi mengajak mereka ke meja makan. Umi sengaja memasak makanan kesukaan anak dan menantunya, karena Arya sudah mengabari kedua orang tua Alin jika mereka akan berkunjung hari ini. Tapi Arya melarang kedua orang tuanya untuk memberitahu Alin karena ia ingin memberikan kejutan untuk Alin. Umi terus melayani Alin dan menantunya itu. Umi mengambilkan lauk pauk, nasi, dan sayur untuk anak-anak yang ia rindukan. Umi, sudahlah duduk saja, kami bisa mengambilnya sendiri, ucap Arya. Iya Umi, Alin bisa ambil sendiri kok, Umi duduk aja. Tidak apa-apa nak, kapan lagi Umi bisa melayani kalian berdua? Ucap Umi dengan penuh bahagia. Alin bangkit dari kursi dan berdiri di belakang Uminya. Alin menarik kursi untuk Uminya duduk. Umi itu dari dulu yang melayani anak-anaknya. Sekarang giliran kami yang melayani Umi, ucap Alin lalu menarik Uminya duduk di kursi meja makan. Kemudian Alin mengambilkan makanan untuk Umi dan juga abahnya. Rasa lelah Alin sirna seketika dan bertukar dengan kebahagiaan. Mereka semua makan dengan penuh kebahagiaan, tapi masih ada yang kurang. Umi, adik kemana? Kok tidak kelihatan? Tanya Alin yang tidak melihat keberadaan Alena. Anak itu masih main sama teman-temannya. Kalau tidak di pantai, ya di kebun, ucap Umi. Alin hanya manggut-manggut membentuk bibirnya dengan huruf O. Anak itu bikin kepala Umi pusing setiap hari, ucap Umi mengeluhkan kelakuan Alena. Tingkahnya itu loh, setiap hari mengkhawatirkan. Kemarin malah nyemplung kok, ujar Umi mengeluhkan tingkah Alena. Arya dan Alin hanya melongo. Kok bisa Umi? Tanya Alin, sementara Arya diam saja mendengarkan. Naik sepeda motornya lagi, jawab Umi. Tiap waktu itu adik bilang katanya kapok mau naik motor lagi, takut penyakit Abah kambuh. Nah itu buat shock terapi Abah katanya, biar jantung Abah strong dan tidak kagetan, ujar Umi sambil mengunyah. Tapi nyatanya berhasil Umi. Penyakit jantung Abah udah tidak kambuh. Mungkin karena udah terbiasa dengan sikapnya cicilan itu. Dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahut Abah. Pengen deh Umi nikahin anak itu. Siapa tahu suaminya bisa mendidiknya. Biasanya kalau sudah menikah orang itu bisa lebih dewasa, ujar Umi yang bingung merasati Alena, yang karakternya jauh berbeda dengan Alin yang penurut. Adik kan usianya baru 19 tahun Umi. Dia pun juga masih kuliah. Tapi kan nikah sambil kuliah bisa. Banyak kok anak seumuran dia yang sudah menikah di kampung ini, bahkan sudah punya anak. Alin hanya manggut-manggut, sementara Abah dan Arya hanya jadi pendengar setia bagi Alin dan ibunya. Dan tiba-tiba suara ketukan di pintu terdengar. Saat Umi mau bangkit, Alin melarangnya. Sudah Umi, biar Alin saja yang buka pintunya. Alin pun berjalan keluar rumah menuju pintu. Saat pintu dibuka, Alin melihat kedua sahabat adiknya. Wajahnya penuh keringat dan seperti orang gelisah. Ada apa, Dik? Tanya Alin keheranan dengan sikap kedua sahabat adiknya itu. Itu Kak, Alena, ujar teman Alena yang gugup. Kenapa Alena? Alena jatuh dari atas pohon, Kak. Alin terkejut saat mendengar adiknya terjatuh dari pohon. Alin sudah membayangkan hal buruk apa yang terjadi pada Alena. Gimana keadaan Alena? Tanya Alin. Kakinya terkilir, Kak. Tidak bisa jalan.
Mau pulang takut dimarahi uminya. Soalnya kemarin udah kecemplung got. Jawab sahabat Alena. Untung yang menemui mereka Alin. Jika yang membuka pintu Umi, pasti sudah ngedumel. Di mana dia sekarang? Di kebun Mang Edi. Anak itu. Ya sudah, sana pulang. Nanti aku nyusul. Kemudian Alin menghampiri Arya. Mas, ikut aku yuk sebentar. Kemana sayang? Kebun Mang Edi. Kenapa nak? Ada apa? Adik kakinya terkilir Mi. Pasti naik pohon mangga Mang Edi lagi deh. Gak ada kapok-kapoknya tuh anak. Lanjut Umi yang menggerutu. Ya sudah Mi, Alin pergi dulu ya. Kemudian Arya dan Alin pergi meninggalkan Abah dan Uminya dengan menggunakan motor milik Alena yang sudah dimodifikasi. Hampir setiap hari Alena si gadis pecicilan itu membuat ulah. Jadi Abah dan Uminya sudah terbiasa. Alena, ayo aku antar kamu pulang. Ucap Ali, lelaki yang sudah lama menyukai Alena. Jangan pegang-pegang, bukan mahram. Ketus Alena saat Ali hendak menggendong Alena yang duduk di atas batu. Terus sampai kapan kamu mau di sini? Ini sudah hampir maghrib loh. Ujar Ali. Bibir Alena mengambang melihat ke arah jalanan beraspal. Dari kejauhan, Alena sudah bisa melihat Arya, kakak iparnya yang tampan mengendarai motor menghampiri dirinya. Setelah sampai di hadapan Alena, Alin pun turun menghampiri adiknya. Sementara Arya masih duduk di atas motor. Mbak kapan datang? Tanya Alena yang nyengir kuda, seolah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dari tadi, Dek. Kamu tuh gimana sih? Kok bisa sampai jatuh dari pohon? Ujar Alin yang khawatir melihat adiknya. Tadi manjat pohon. Pengen rujakan, tapi malah jatuh dan gak bisa jalan. Untung yang datang Mbak. Coba aja kalau yang datang, pasti udah bawa sapu. Ujar Alin yang terkekeh walaupun kakinya terkilir. Tapi dia terlihat baik-baik saja. Ayo, sini Mbak bantu berdiri. Ucap Alin yang tangannya sudah siap memapah adiknya. Mbak janji ya, nanti kalau Umi marah-marah Mbak lindungin aku. Ujar Alena yang memohon mengatupkan kedua tangannya pada Alin. Ujar Alena hanya berdeham. Kemudian Arya dan sahabat perempuan Alena membantu Alena menaiki sepeda motor yang sudah ditunggangi Arya. Arya mengemudi motornya dan Alena berada di tengah-tengah. Sedangkan Alin berbonceng di belakang memegang adiknya, takut jatuh. Ali hanya bisa melihat orang terkasihnya pergi menjauh. Setelah sampai di rumah, Alena sudah disuguhi wajah Umi yang terlihat kesal. Beruntung ada Arya. Seandainya tidak sungkan dengan Arya, Umi Naya sudah pasti menyambut Alena dengan sapu-sapu. Umi Naya dan Alin memapah Alena memasuki rumahnya. Bibir Umi tak henti-hentinya komat kamit memberi penyuluhan pada Alena. Aduh, pelan-pelan Bude, sakit. Teriak Alena. Makanya, kalau tidak mau sakit itu tingkahnya dijaga, jangan pecicilan. Anak gadis kok tingkahnya kayak laki. Kamu kalau terus-terusan kayak gini benar-benar Umi nikahin loh. Ujar Umi yang menemani Alena yang kakinya sedang diurut oleh bisunan. Umi, ini anak lagi sekarang kok diomelin terus sih. Ih, ini anak kalau ngomong ya, ngidam apa sih Umi dulu waktu hamil kamu? Kok punya anak model gini? Jadi anak yang soleha ya, Ndok. Kamu jadi anak soleha, jadi anak soleha ya, jadi anak soleha, jadi anak soleha pokoknya. Ujar Umi Naya sambil mengelus dada karena emosi. Setiap Umi Naya marah, selalu mengatakan hal baik setelah ngomel. Sebab Umi takut mengeluarkan kata buruk yang nantinya jadi kenyataan. Amin, jawab seisi rumah yang berada di dalam kamar. Namun masih bisa mendengar perdebatan anak dan ibu itu di ruang tamu. Ingat ya, di sini ada suami mbakmu. Jadi kamu harus jaga sikap. Ucap Umi lirih, takut Arya mendengar. Maaf ya mas jadi dengar keributan di rumah ini. Ucap Alin yang malu pada Arya karena tingkah laku Alena yang bercicilan.
hingga membuat sedikit kegaduhan di rumahnya. Adikmu lucu. Kalau tidak ada dia di rumah, pasti rumah ini sepi. Ucap Arya tersenyum pada Alin. Karena Arya tak ingin Alin merasa sungkan padanya. Sebab keluarga Alin berarti keluarga Arya juga. Sama halnya Alin yang menganggap kedua orang tua Arya seperti orang tua kandungnya. Maka begitu pun sebaliknya. Aku udah mengabulkan keinginanmu. Sekarang mana hadiah untukku? Mas minta hadiah apa? Mau anak darimu, jawab Arya. Kemudian Alin langsung mencium suaminya, memegang kendali, melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Alin sudah bisa memaafkan kesalahan Arya dengan tulus. Karena dengan memaafkan dan keikhlasan hati akan lebih tenang. Banyak pernikahan yang awalnya penuh dengan prahara air mata, tapi dengan mengukur banyaknya kebaikan, setelah saling memaafkan maka pengalaman pahit itu akan sirna juga akhirnya. Banyak pernikahan yang kandas karena pengkhianatan. Tapi percayalah, tidak sedikit pula pernikahan yang selamat karena pertaubatan dan keikhlasan. Hanya saja kebanyakan perempuan tidak mengumbar aib suaminya pada khalayak. Sebab aib suami adalah aib istri. Namun terkadang meminta solusi pada orang yang bisa dipercaya itu perlu. Keesokan paginya Alin sudah berkutat di dapur bersama Umi. Mereka membagi tugas. Umi mengeksekusi sayur dan bumbu dapur, sementara Alin mengeksekusi ikan. Saat matahari mulai terbit, Arya berjalan-jalan di pantai, memijakan kakinya di hamparan pasir putih penuh kenangan. Setelah selesai memasak, Alin pergi ke kamarnya untuk mengajak Arya makan bersama. Namun kamar itu kosong. Alin mencari Arya di seluruh ruangan. Namun Alin tak dapat menemukan Arya. Abah lihat Mas Arya tidak? Tanya Alin saat berpapasan dengan Abah yang keluar dari kamar. Oh, tadi suamimu pamit mau jalan-jalan ke pantai. Oh, Abah, kalau gitu Alin mau nyusul Mas Arya dulu ya. Alin pun berjalan menuju pantai yang letaknya tidak jauh dari rumah Alin. Alin berjalan ke sana kemari mencari keberadaan Arya, tapi tak kunjung ditemukan. Sampai akhirnya Alin terkejut saat Arya menyergap Alin dari belakang. Oh Mas, kamu itu ngagetin aku tahu. Lepas Mas malu, takut ada orang yang lihat. Ujar Alin yang masih berada di pelukan Arya. Sejak tadi di sini tidak ada orang. Mungkin karena cuaca sedang tidak bersahabat. Nelayannya libur. Ucap Arya sambil mengecupi pipi istri tercintanya itu. Tapi tetap saja Mas takut kalau ada yang lain lihat gimana. Mereka akan bilang apa? Ayo Mas pulang, nanti lanjut di kamar aja. Ucap Alin yang gemas pada Arya yang tidak tahu tempat. Tidak akan ada yang lihat. Kita ditutupi gubuk ini. Ujar Arya dengan posisi memang berada di depan gubuk. Maka dari itu, Arya berani bermesraan dengan Alin di area terbuka. Ayo Mas, pulang sarapan dulu. Aku tidak lapar. Aku pengen makan kamu di gubuk ini. Ujar Arya mengecup leher Alin. Ih Mas, kamu apa-apaan sih? Bersambung.